Pada Desember 2022 lalu, Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan 24 partai politik yang akan menjadi peserta pemilu 2024 nanti. 24 partai tersebut terdiri dari 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Wah, banyak juga ya pilihannya. Tapi, Indonesia pernah punya lebih banyak lagi loh partai yang jadi peserta pemilu. Coba kita bahas sejarah jumlah parpol peserta pemilu di Indonesia. Pada pemilu pertama yang diselenggarakan tahun 1955, terdapat 36 partai politik peserta pemilu. Kemudian memasuki masa Orde Baru, pada tahun 1971 terdapat 10 partai politik peserta pemilu. Dari tahun 1977 hingga 1997, setiap periode pemilu hanya diikuti oleh 3 partai politik, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan. Pada tahun 1999, yang menjadi pemilu pertama setelah reformasi, terdapat 48 partai politik peserta pemilu. Ini merupakan sejarah pemilu Indonesia dengan jumlah partai politik terbanyak loh. Diterbitkannya UU nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik yang memberikan kebebasan masyarakat mendirikan partai politik jadi salah satu penyebab drastisnya pertumbuhan partai politik kala itu. Nah, selanjutnya pada tahun 2004 terdapat 24 partai politik peserta pemilu. Kemudian, pemilu 2009 diikuti 44 partai politik, termasuk di dalamnya 6 partai lokal Aceh. Pada 2014 diikuti oleh 15 partai politik, 3 diantaranya merupakan partai lokal Aceh. Pada pemilu periode lalu, di tahun 2019, ada 14 parpol nasional dan 4 partai lokal Aceh yang bertarung dalam pemilu. Masih ingat gak nih, pemilu kemarin, pilih partai apa? Itu tadi Indonesia. Dalam setiap pemilu bisa ada belasan hingga puluhan parpol. Sementara kalau kita lihat di negara lain, misalnya Amerika Serikat, hanya ada 2 partai, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Bahkan di Cina hanya ada 1 partai politik yang berkuasa, yaitu Partai Komunis Cina. Kenapa ya di Indonesia bisa ada banyak, bahkan sampai puluhan partai politik? Secara regulasi, Undang-Undang Partai Politik di Indonesia memungkinkan pendirian partai politik oleh masyarakat selama memenuhi syarat yang telah ditentukan. Masyarakat bebas mendirikan partai politik tak dibatasi. Sementara itu, dalam keilmuan politik, sistem kepartaian dengan banyak partai politik dikategorikan ke dalam multipartai. Apa sih sistem multipartai? Nah, ilmuwan politik Indonesia, Miriam Budiarjo, menjelaskan sistem multipartai sebagai sistem kepartaian yang muncul karena didorong keanekaragaman budaya dan politik masyarakat di suatu negara. Karena terdapat banyak partai dalam sistem ini, jika tidak ada 1 atau 2 partai yang dominan, biasanya partai-partai itu akan membentuk koalisi dengan partai lainnya. Seperti yang kita lihat terjadi di Indonesia saat ini. Sistem multipartai dianggap lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik. Selain Indonesia, beberapa negara lain yang menerapkan sistem ini adalah Malaysia, India, Prancis, dan lain-lain. Selain sistem multipartai, ada sistem kepartaian apa lagi ya? Ilmuwan politik Maurice Duverger mengklasifikasikan 3 tipe sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai. Ketiganya adalah sistem partai tunggal, duipartai, dan multipartai. Sistem kepartaian ini dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, ideologi, dan sistem pemilu. Kalau tadi kita sudah bahas sistem multipartai, sekarang mari kita bahas 2 sistem kepartaian lainnya, yaitu sistem partai tunggal dan duipartai. Sistem partai tunggal merupakan sistem kepartaian pada sebuah negara, di mana hanya ada 1 partai politik dalam 1 negara. Contoh negara yang menerapkan sistem partai tunggal adalah Cina. Sedangkan sistem duipartai artinya ada 2 partai atau terdiri dari beberapa partai, namun hanya ada 2 partai dominan dalam sebuah negara. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang menerapkan sistem ini.
Kembali lagi ke sistem multipartai di Indonesia. Sebagian pakar menganggap multipartai di Indonesia harus bergeser dari multipartai ekstrim atau terlalu banyak partai ke multipartai sederhana. Nah, pengamat politik senior Siti Zuhro berpendapat diperlukan penataan sistem kepartaian di Indonesia menjadi lebih sederhana, yang membatasi jumlah partai namun tetap kompetitif secara ideologis. Menurutnya, sistem multipartai ekstrim tak mendukung sistem demokrasi presidensial Indonesia. Terlalu banyak partai mengakibatkan inkonsistensi dalam upaya pembuatan kebijakan. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem kepartaian yang diterapkan di Indonesia. Udah jelas banget ya, kenapa ada banyak partai politik di Indonesia. Banyaknya partai ini membuat kita punya banyak opsi. Sebenarnya, tinggal pilih yang value-nya sesuai dengan hati.